Apakah duet Megawati dan Vanja di Red Sparks akan jadi kombinasi maut yang mengantarkan mereka menuju puncak Kofo Cup, atau justru menjadi bumerang yang berbahaya bagi ambisi tim? Turnamen Kofo Cup 2024 semakin mendekat, dan sorotan kali ini mengarah ke salah satu tim unggulan, Jungkwon Jang Red Sparks. Tim ini tidak hanya diisi oleh pemain-pemain lokal berkualitas, tetapi juga dua bintang asing yang kini menjadi pembicaraan hangat, yaitu Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Namun, di balik potensi besar mereka, muncul tanda tanya besar, mampukah mereka berdua berdampingan di lapangan? Sebagai dua oposite yang sama-sama mengincar posisi utama, Megawati dan Bukilic menghadapi tantangan besar untuk bisa bekerja sama. Media Korea Selatan, Naver, menyebut bahwa salah satu dari mereka harus mengalah dan berpindah posisi menjadi outside hitter. Ini adalah pertaruhan besar, karena posisi tersebut membutuhkan keahlian yang berbeda, terutama dalam menghadapi serangan dari tim lawan. Hal ini membawa pertanyaan besar di kalangan pengamat, apakah keduanya bisa benar-benar menyatu dan mengamankan posisi dominan di turnamen besar ini? Ko Hye-jin, pelatih kepala Red Sparks, harus membuat keputusan sulit. Apakah Megawati atau Bukilic yang akan menjadi outside hitter? Keputusan ini bisa menjadi kunci keberhasilan mereka di Kofo Cup maupun V-League mendatang. Dengan 6 pemain baru di dalam tim, Red Sparks memang dalam fase transisi besar. Transisi ini tidak hanya menantang bagi pemain, tetapi juga memunculkan kekhawatiran apakah tim ini mampu mempertahankan performa puncak di tengah perubahan besar ini. Hal ini tentu membuat penggemar penasaran, apakah mereka mampu membangun chemistry dengan baik sebelum dua turnamen besar tersebut dimulai. Salah satu hal yang membuat situasi ini lebih menarik adalah fakta bahwa Vanja Bukilic, bintang Serbia, didatangkan sebagai pengganti Giovanna Milana, yang memilih pulang kampung ke Amerika Serikat. Bukilic memiliki reputasi besar di dunia voli, namun media lokal menyebut bahwa kehadirannya bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah senjata tajam yang siap menghancurkan lawan. Di sisi lain, posisi yang sama dengan Megawati bisa menjadi bumerang bagi tim. Sebagai dua bintang dengan kemampuan yang sangat luar biasa, keduanya membawa ekspektasi yang begitu tinggi dari para penggemar dan pelatih. Akan tetapi, apakah tekanan besar ini akan menjadikan mereka lebih baik atau justru menciptakan friksi di dalam tim? Tantangan terbesar bagi Red Sparks adalah bagaimana menjaga keseimbangan tim. Dengan dua oposite yang memiliki skill luar biasa, tekanan akan semakin besar pada pelatih dan pemain untuk bisa beradaptasi. Media Korea Selatan menyinggung bahwa salah satu dari mereka mungkin harus dikeluarkan dari lineup awal, tergantung situasinya. Ini tentu menjadi dilema besar bagi Ko Hye-jin, yang harus memilih antara dua talenta hebat. Jika salah satu harus keluar, bagaimana nasib mereka? Penggemar tentu ingin melihat keduanya bermain bersama dan menciptakan sinergi yang sempurna, tetapi keputusan ini akan sangat menentukan arah permainan mereka di masa mendatang. Turnamen Kofo Cup akan digelar dari tanggal 29 September hingga 6 Oktober. Ini adalah kesempatan emas bagi Red Sparks untuk menunjukkan kekuatan mereka, sekaligus menjawab pertanyaan besar yang selama ini menghantui para penggemar. Siapakah yang akan menjadi bintang utama di tim ini? Apakah Megawati akan tetap berada di posisi oposite, atau Vanja Bukilic yang akan mengambil alih? Ini bukan hanya soal siapa yang lebih baik, tetapi juga soal bagaimana kedua pemain ini bisa saling melengkapi, atau justru menimbulkan konflik di lapangan. Semua mata kini tertuju pada mereka, dan hanya penampilan di lapangan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dengan waktu yang semakin dekat, sorotan terhadap Red Sparks semakin meningkat. Mampukah mereka menaklukkan dua turnamen besar yang sudah menanti di depan mata? Dengan tim yang dirombak dan tantangan baru di depan, ini adalah waktu yang sangat krusial bagi mereka. Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, kombinasi antara Megawati dan Bukilic akan menjadi salah satu cerita terbesar di dunia voli musim ini. Penggemar voli di seluruh dunia menunggu dengan penuh harap, apakah Red Sparks akan menguasai Kofo Cup dan V-League, atau justru mengalami kesulitan besar dengan formasi baru mereka. Para penggemar sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana kedua bintang ini berkolaborasi di lapangan. Apakah Megawati Hangestri akan beradaptasi sebagai outside hitter, atau Vanja Bukilic yang harus menyesuaikan diri? Dengan strategi dan persiapan yang matang, Red Sparks punya potensi besar untuk menjadi juara. Tetapi, dengan ketegangan dan pertanyaan besar ini, perjalanan mereka menuju puncak tidak akan mudah. Yang pasti, turnamen kali ini akan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah voli Korea Selatan.
Lee So-young, mantan kapten Red Sparks, membuat pernyataan yang menggegerkan dunia voli Korea. Di tengah persaingan sengit V-League 2024-2025, ia justru tidak menganggap sahabat lamanya, Megawati Hangestri, sebagai ancaman besar. Hal ini sontak menimbulkan tanda tanya besar bagi penggemar voli di seluruh dunia, mengingat kontribusi Megawati musim lalu yang luar biasa bersama Red Sparks. Kedua pemain ini memiliki sejarah yang unik. Lee So-young dan Megawati Hangestri dikenal sebagai duo sahabat yang membawa Red Sparks mencatat sejarah baru musim lalu, dengan berhasil finish di posisi 3 setelah 7 tahun gagal mencapai prestasi tersebut. Megawati, yang dikenal dengan julukan Megatron, berhasil menorehkan 797 poin, menjadikannya salah satu pemain dengan skor terbanyak di Liga Korea. Namun, musim depan, mereka akan berada di sisi yang berlawanan. Megawati yang kembali diperpanjang kontraknya oleh Red Sparks dengan gaji sebesar 1,5 juta USD, diperkirakan akan menjadi kunci penting dalam strategi Red Sparks di V-League. Dengan penampilannya yang gemilang musim lalu, ia menjadi salah satu pemain Asia paling diandalkan dalam liga tersebut. Sayangnya, Lee So-young yang kini berseragam IBK Altos, tampaknya tidak sependapat. Ia bahkan menjagokan Pink Speeders sebagai kandidat terkuat juara V-League, tim yang mengalahkan Red Sparks musim lalu. Pernyataan Lee So-young ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebagai ex-kapten Red Sparks, ia tahu betul bagaimana Megawati Hangestri bermain dan memberikan dampak besar di lapangan. Namun, alih-alih menempatkan Megawati sebagai pesaing, ia lebih memilih untuk menyoroti nama besar seperti Kim Yeong-kong dari Pink Speeders dan Kang Sophie dari Hi-Pass sebagai pemain yang lebih diperhitungkan. Ada yang mengatakan bahwa Lee So-young mungkin berusaha menekan ekspektasi pada Megawati, atau mungkin ini adalah bagian dari taktik mental untuk pertandingan mendatang. Terlepas dari apapun alasannya, pertemuan mereka di lapangan nanti pasti akan menjadi salah satu momen yang paling dinanti oleh penggemar voli Korea. Kedua pemain ini, yang pernah saling membantu dan mendukung satu sama lain, kini akan saling berhadapan sebagai lawan. Meski Lee So-young tidak menganggap Megawati sebagai ancaman, sulit untuk membantah fakta bahwa Megawati adalah salah satu pemain yang harus diperhitungkan. Musim lalu, Trisula Maut Megawati, Giovanna Milana, dan Lee So-young membawa Red Sparks hampir melaju ke partai final Liga Korea. Sayangnya, cedera yang menimpa Lee So-young membuat impian tersebut terhenti. Sekarang, Lee So-young akan menghadapi Megawati sebagai lawan, dan dunia voli menantikan bagaimana kedua bintang ini akan saling beradu kekuatan. Jadi, apakah ini hanya sekadar permainan mental dari Lee So-young? Ataukah Megawati Hangestri benar-benar tidak lagi dianggap sebagai ancaman besar di Liga Korea? Satu hal yang pasti, pertandingan antara IBK Altos dan Red Sparks musim depan akan menjadi salah satu duel yang paling dinantikan dalam sejarah V-League. Megawati pasti akan berusaha membuktikan bahwa dia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di liga ini, sementara Lee So-young dengan percaya diri akan mencoba membawa IBK Altos ke puncak. Keseruan ini semakin menambah bumbu dalam persaingan yang sudah memanas di Liga Korea. Dengan Megawati yang mendapat kenaikan gaji dan kontrak baru, serta Lee So-young yang kini menjadi rivalnya, hanya waktu yang akan menjawab siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Satu hal yang pasti, penggemar voli di seluruh dunia tidak sabar menanti bagaimana babak baru ini akan dimulai. Lee So-young tentu memiliki alasan tersendiri mengapa ia lebih mengunggulkan pemain lain dibandingkan Megawati. Apakah mungkin karena ia merasa bahwa Red Sparks akan kesulitan tanpa dirinya dan Giovanna Milana di tim? Atau ini hanya cara halus untuk menunjukkan bahwa dominasi Pink Speeders dan Suwon Hyundai Hillstatte terlalu kuat untuk dihentikan? Bagaimanapun juga, pernyataan ini membuat persaingan antara IBK Altos dan Red Sparks musim depan semakin panas.